otaknya kelihatan. Seperti Muhammad, kalau kelakuannya nggak kelihatan, tapi kan orangnya ada, nampak. Itu yang dicari, makanya harus kelihatan. Lah kalau wujudnya, fisiknya nggak kelihatan gimana? Kalau manusia kan otaknya itu bisa kelihatan, bisa diteliti, cara kerjanya bisa diteliti. Lah Muhammad yang ada tinggal rambut disimpan oleh para ulama. Buat apa rambut disimpan? Orang gila nyimpan rambut. Saya juga tidak percaya kalau akalmu itu ada. Ya, karena saya nggak pernah lihat akalmu kayak mana. Kalau aku yang nggak pernah jumpa, yang pernah jumpa itu murid-murid Yesus gitu. Kalau ada yang aku jumpa Yesus dengan tinggi badan 1 meter, 2 meter, tanya dengan bersangkutan dong. Kalau Muhammad saja nggak tahu tingginya seberapa, apa 1 meter, apa 2 meter. Wajahnya Muhammad juga nggak tahu yang mana. Jadi aku tidak percaya Muhammad itu ada. Lawang wajahnya tidak diketahui, tinggi badan tidak diketahui, warna kulit tidak diketahui, pakai jambang atau enggak tidak diketahui, orangnya tidak diketahui. Ajaran Rasulullah Muhammad SAW masih menyertai umat Islam hari ini. Apa itu Al-Quranul Karim dan hadits sahihah. Nah sekarang, apa yang dari Yesus yang menyertai kalian saat sekarang? Silakan. Al-Quran di zaman Utsman itu tidak pernah diperintahkan oleh Muhammad untuk dibukukan. Jadi apa yang ditinggalkan oleh Muhammad itu nggak ada, karena Muhammad tidak pernah menyuruh membukukan Al-Quran yang ada pada dirimu. Kamu harus sadar itu. Justru Al-Quran itu diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk dihafalkan dan dituliskan. Itu perintah beliau langsung. Malah dia mengatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Nah, apa yang ada di antara umat Islam sekarang itu adalah ajaran Rasulullah berupa Al-Quran, berupa hadits. Artinya mukjizat Rasulullah Muhammad SAW masih bisa dilihat dan dirasakan oleh umatnya hari ini. Nah sekarang dari Yesus, apa yang kalian bisa lihat dari Yesus hari ini? Silakan. Betul sekali Ustadz Zuma Zulkifli Abbas tentang perintah dari baginda Nabi untuk menghafalkan dan menuliskan Al-Quran, ya kan? Ada perintah khusus untuk menulis hadis kepada orang-orang khusus. Nah, itu dikonfirmasi oleh kenyataan sejarah bahwa juru tulis ya wahyu, ya kan? Itu jumlahnya sekitar 36-an orang sahabat kok, ya. Salah satunya Sayyidina Muawiyah. Banyak itu juru tulis wahyu. Juru tulisnya baginda Nabi. Begitu Abang Nathan belajar sirah nabawiyah dan sirah sahabat ya. Si Murtadinnya udah kabur bang, kabur. Keok dia bingung, dia mau menunjukkan apa ya dari Yesus ya, yang ada saat sekarang ya. Gak ada yang asalnya dari Yesus yang bisa mereka tunjukkan hari ini, gak ada. Cuman halusinasi dan juga cocokologi. Di mana Muhammad bilang bahwa Al-Quran itu harus dicatat, itu terletak di hadis mana itu. Kita lihat, kalau apa kita lihat apakah hadis itu sahih, dhaif atau maudhu, tampilkan dong dalilnya itu. Yang mengatakan bahwa Al-Quran itu diperintahkan oleh Allah atau Nabi Muhammad untuk ditulis, coba tampilkan dalilnya gitu. Jangan pakai asumsi, pakai data.
Nggak usah terlalu jauh. Yang pada intinya kemudian adalah bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu poinnya. Dan alhamdulillah ayat-ayat itu masih bisa dilihat, dirasakan ya oleh umat Islam seluruh dunia. Artinya bahwa mukjizat yang diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW bisa dirasakan umatnya. Nah sekarang, apa yang dari Yesus yang bisa kalian rasakan? Silakan. Nje, Ustadz Aba Zuma. Wong penulisan atau kanonisasi 4 Bible itu kan tidak ada sanadnya kan. Lain dengan Al-Quran kan. Kalau Al-Quran di samping sanadnya sangat-sangat mutasil, bahkan hafalannya juga kan. Aduh, kalau Bible mana ada setengah orang pun yang hafal. Setengah orang. Lanjut Abah. Benar Bang, jadi kitab mereka itu tidak bersanad. Gak ada kaitannya dengan Yesus, dengan kitab mereka. Itu hanya hasil investigasi aja, hasil penyelidikan. Dari awal pewahyuan Nabi Muhammad SAW itu, Muhammad tidak pernah memerintahkan para sahabatnya itu untuk menuliskan Al-Quran. Tidak ada data otentik yang mau menyiratkan bahwa Muhammad itu atau Allah juga tidak pernah memerintahkan kepada Muhammad untuk ditulis, karena semuanya itu berdasarkan hafalan. Itu semua berdasarkan bacaan dari mulut. Kalau ada dalil yang menguatkan tentang Allah atau Nabi Muhammad yang memberikan perintah untuk menulis Al-Quran, coba tampilkan gitu. Jangan bicara tentang Utsman, karena dari Khalifah Abu Bakar, Umar, dan Utsman itu tidak ada yang mendapat mandat atau perintah dari Rasulullah untuk membuka Al-Quran. Mau ada perintah ataupun tidak ada perintah menuliskan, yang pasti ayat-ayat yang diterima oleh Rasulullah lalu kemudian disampaikan kepada sahabatnya masih dapat dirasakan hari ini oleh umat Islam. Al-Quran yang senantiasa selalu disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu betul-betul nyata dapat dilihat dan dirasakan oleh umat Islam hari ini. Artinya bahwa mukjizat Rasulullah ya berupa Al-Quran itu hadir di tengah-tengah umat Islam dan menyertai umat Islam selama-lamanya. Nah sekarang apa yang dari Yesus yang menyertai kalian? Apakah jubahnya, ataukah salibnya, ataukah sendalnya, ataukah ikan goreng yang dia makan masih ada tulangnya hari ini? Apa coba tunjukkan? Kok terlalu jauh, gimana itu historis Al-Quran? Cerita Al-Quran itu tidak pernah ada perintah Allah untuk membukukan Al-Quran. Itu harus kamu pahami. Lalu dari mana Al-Quranmu yang sekarang itu hasil penyusunan di zaman Khalifah Utsman, di mana terjadi perang Yamamah yang mengakibatkan para hafiz Quran pada meninggal. Abu Bakar dan Umar ketakutan jikalau para hafiz Quran ini meninggal semua, nanti Al-Quran itu akan musnah. Kamu tahu nggak perang Yamamah itu terjadi akibat apa? Kan kamu pasti nggak tahu gitu. Karena ada nabi lain dan para sahabat nabi itu banyak yang murtad kemudian mengikuti nabi lain. Itu yang harus kamu pahami di dalam sejarah iman Islammu. Nah, mana dalilnya Allah atau Nabi Muhammad perintahkan untuk membuka Al-Quran? Ya nggak ada. Jadi Al-Quranmu itu sekarang itu hasil karya Utsman. Paham ya? Terserah kau mau ngomong apa. Ya suka-suka kau lah. Mau cerita sana, cerita sini ya terserahmu lah.
Ini berbicara mengenai apa yang ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW yang pernah diajarkan, yang pernah disampaikan, yaitu kebenaran ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Ya, pernyataan beliau bahwa yang paling mulia di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkan kepada orang lain. Itu poinnya. Nah, Al-Quran yang disebutkan di dalam wahyu yang diterima oleh Rasulullah itu masih bisa dirasakan, bisa dinikmati, bisa dibaca, bisa dipegang, bisa dilihat oleh kaumnya, umat Islam. Artinya, ajaran Rasulullah Muhammad SAW menyertai umatnya dan dinikmati umatnya. Nah, sekarang yang dari Yesus itu apa? Yang kalian bisa nikmati apa? Minyak goreng bekas yang dipakai menggoreng ikan goreng yang dimakan oleh Yesus. Apa ada? Atau mungkin bekas kain kafannya mungkin? Atau bekas apa? Atau bekas sunatannya mungkin masih ada kulupnya disimpan atau dimuseumkan atau gimana? Yang bisa kalian lihat, yang bisa kalian rasakan, atau apa yang dari Yesus yang bisa kalian anggap sebagai hal yang bersumber dari Yesus? Nggak ada kan? Kitabmu aja itu nggak bersanad. Yesus nggak pernah menyebut kitab kalian. Paham? Kamu itu di dalam Al-Quran surah An-Nisa 59 itu hanya diperintahkan taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Tidak diperintahkan taat kepada buku ataupun hadis. Kamu ini saja sudah menyalahi gitu. Kalau Al-Quran yang dibawa Muhammad kan hanya ucapan, tidak ada buku Al-Quran gitu. Berarti kamu tidak mengikuti Muhammad untuk menghafal Al-Quran, malah kamu berserah diri kepada buku-buku yang dibuat dari pohon, buku yang dibuat dari kertas. Kamu tunduk sama itu, bukan tunduk kepada nabimu. Karena nabimu tidak pernah memerintahkanmu untuk membaca Al-Quran di buku, tapi menghafal, dihafal. Itu perintah sejati Al-Quran. Dan kamu tidak nurut itu, malah kamu nurut sama khalifah-khalifah yang tidak jelas. Khalifah Abu Bakar, Umar, dan Utsman itu mereka para pembunuh semua. Karena mereka gemar berperang. Sampai di zaman ketika Nabi Muhammad SAW meninggal pun nggak ada yang ikut pemakaman Muhammad. Semuanya sibuk berperang. Ingat itu. Ya, itulah kekurangan kamu, ya. Kalau orang-orang itu diperintahkan kemudian taat kepada rambu-rambu lalu lintas, atau diperintahkan taat kepada Undang-Undang Dasar 45, atau diperintahkan taat kepada KUHP, bukan berarti mereka itu harus taat kepada sebuah buku, enggak. Tapi kemudian mereka harus taat kepada aturan yang tertuang di dalam buku tersebut. Ya begitulah kami umat Islam. Bukan diperintahkan taat kepada buku atau kitab suci, enggak. Tapi taat kepada perintah yang termaktub di dalam kitab suci tersebut yang merupakan wahyu dari Allah. Itu yang perlu kamu paham. Nah, sekarang umat Islam masih bisa merasakan apa yang bersumber dari Rasulullah Muhammad SAW. Pertanyaan saya, apa yang dari Yesus yang bisa kamu rasakan saat sekarang? Ada? Coba tunjukkan. Jenjen Abah Ustadz Zuma. Ya, hasil roman ya. Roman dari wartawan. Ya, katanya tidak bersanad itu. Setuju sekali Abah Ustadz Zuma. Lanjut. Iya bang, jadi benar. Coba aja lihat bagaimana seorang murtadin ditanyai, apa yang bisa kalian rasakan sebagai umat Kristen yang benar-benar bersumber dari Yesus? Apakah Yesus pernah mewariskan gereja? Layaknya Rasulullah Muhammad SAW mewariskan masjid? Gak ada. Ataukah apakah Yesus itu pernah mewariskan salib? Atau mewariskan buku karangan Paulus? Atau karangan Lukas? Nggak ada.
Berbeda dengan kita umat Islam, di mana kita masih bisa merasakan apa yang pernah ya menjadi mukjizat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tempat beliau sholat, tempat beliau tinggal, bahkan terkait dengan ajaran-ajaran beliau itu masih bisa dirasakan hari ini. Tapi orang Kristen, gak ada yang dari Yesus yang bisa mereka lihat, gak ada, kecuali halusinasi aja. Yang menyertai umat itu adalah buku, bukan imam, bukan nabi. Kenapa kalian makanya ada terorisme, ada pembunuhan di sana sini? Karena dari buku, membaca buku kemudian ditafsirkan secara tidak jelas, ditafsirkan secara tidak pas, ditafsirkan secara tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya diperintahkan oleh Nabi. Itulah yang membuat kalian Islam mempunyai 73 golongan. Dan Nabi Muhammad SAW berkata bahwa hanya ada satu golongan yang akan masuk surga dan 72 golongan lainnya masuk neraka. Nah, dari situ sudah jelas Muhammad memprediksikan bahwa nanti umat-umatnya itu banyak yang tersesat. Karena apa? Karena mengikuti yang tidak sesuai dengan firman atau tidak sesuai dengan wahyu Quran yang diturunkan kepada Nabi, karena semua sudah menjadi buku dan ditafsir oleh orang-orang yang tidak berhak atau yang tidak berkompeten atau yang tidak sesuai, yang tidak mempunyai kemampuan untuk mentafsirkan Al-Quran secara benar. Itulah dasar ucapan Muhammad mengatakan bahwa di akhir zaman nanti yang masuk surga cuma satu golongan, yang lainnya itu masuk neraka semua. Kamu golongan yang mana dari 73 itu kamu saja tidak tahu. Yang pasti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan menulis setiap wahyu yang diterima yang kemudian dia sampaikan. Itu yang perlu kamu tahu. Diceritakan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu memerintahkan dengan berkata, janganlah kalian menulis selain Al-Quran dariku. Barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, hendaklah ia menghapusnya. Itu diriwayatkan oleh Muslim. Artinya bahwa ketika Rasulullah Muhammad SAW mengatakan jangan menulis selain Al-Quran, itu bukti nyata bahwa beliau memerintahkan menulis Al-Quran. Nah sekarang ada nggak perintah Yesus untuk menulis sehingga Lukas menulis sehingga muncul kitab karangan Lukas? Ada nggak? Atau perintah menulis kitab Yohanes, atau perintah Yesus menulis kepada Matius atau kepada Markus atau kepada Paulus? Ada nggak? Nggak ada. Sampai gigimu berbulu, kamu tidak akan bisa menemukan perintah Yesus untuk menulis. Tapi bukan itu poinnya. Al-Quran diperintahkan oleh Rasulullah untuk ditulis. Dan Alhamdulillah Al-Quran bisa sampai kepada kami umatnya. Nah, itulah mukjizat yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain. Nabi Musa bisa membangkitkan orang mati, bisa membuat laut terbelah, tongkat menjadi ular. Tapi apakah kaumnya bisa merasakan semua itu hari ini? Enggak. Yesus lahir mukjizat di dalam palungan, dalam kandang kambing, kandang binatang. Apakah kemudian kandang binatang yang pernah ditempati oleh Yesus lahir masih bisa dilihat dan dirasakan oleh orang Kristen hari ini? Enggak. Yesus katanya bangkit dari alam kubur. Apakah orang Kristen hari ini masih bisa melihat kubur yang ditempati Yesus bangkit? Enggak. Ayo. Yesus membangkitkan Lazarus. Apakah hari ini orang Kristen masih bisa melihat Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus? Enggak, tinggal cerita. Ya. Jadi apa yang kau bisa banggakan dari ajaranmu itu? Coba. Kamu so hebat nantang cerita hadis, cerita ini, cerita itu, tapi itu semua pepesan kosong. Belajar lagi ya. Kalau kamu bisa menunjukkan kandang binatang yang ditempati Yesus lahir, baru saya katakan hebat kamu. Oh, tidak ada. Muhammad menyetujui untuk membukukan buku Al-Quran, itu nggak ada. Ketika wahyu turun, si penulis
penulis yang jumlahnya katamu 36 itu kan kamu tidak bisa tahu, tidak bisa menyebutkan satu persatu. Ketika surah Al-Baqarah turun, siapa yang nulis kamu pun nggak tahu gitu. Lalu atas dasar apa kamu bilang bahwa Muhammad menyetujui tulisan daripada ke-36 orang yang kamu katakan sebagai penulis Al-Quran? Kita beranjak dari situ. Kapan Muhammad menyetujui bahwa Al-Quran itu dibukukan atau ditulis? Ya nggak ada datanya. Karena Muhammad itu memberikan perintah itu untuk dihafal, bukan untuk dituliskan. Di dalam surah An-Nisa ayat 59 diterangkan bahwa wahai orang beriman, kamu harus taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Tidak diperintahkan taat kepada hadis ataupun buku, karena itu semua hanya buatan manusia. Salto kemana-mana Anda ini. Buku yang ada di tengah kalian juga itu kan bukan ajaran Yesus. Tidak bersanad itu kan. Yesus tidak pernah mengenal apa itu karangan Lukas. Yesus tidak mengenal apa itu karangan Yohanes, apa itu karangan Matius, Markus, apa itu surah-surah Paulus. Yesus nggak kenal. Yesus tidak pernah menyebut semua itu. Sementara Al-Quran itu siang malam disebut oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bangga dong kami sebagai umat Islam yang memiliki kitab suci berupa Al-Quranul Karim. Ya kan? Nah, kamu mengatakan mengenai teroris. Teroris itu siapa sih yang teroris yang sebenarnya? Gak usah salto-salto kemana-mana deh. Pertanyaan saya sederhana aja. Apa yang berasal dari Yesus yang masih bisa kalian nikmati hari ini? Jawab. Lu mana? Coba tampilkan dalilnya. Kamu sertakan sanad perawinya, perawi matanya coba ditampilkan. Ditulis di kolom komentar, kamu tuliskan sanad perawi bahwa Muhammad memberikan perintah kepada para sahabat untuk membukukan Al-Quran. Wahai sahabatku, bukukanlah Al-Quran ini karena ini akan jadi kitab besar. Mana dalilnya? Coba tuliskan. Sanad perawinya harus jelas dan kamu harus paham sanad perawi dari penulis itu siapa, dari siapa ke siapa, dan mereka itu siapa. Kamu harus paham. Kalau tidak, kamu mending tidur. Kalau kau berbicara mengenai sanad, berbicara mengenai matan, rawi, dan seterusnya, itu kajiannya berbeda. Ya, ini sekarang adalah perintah Rasulullah Muhammad SAW itu tertulis di dalam hadis riwayat Muslim. Dan ini levelnya sahih. Barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, adalah ia menghapusnya. Kalau kamu mau cari sanad dan matan perawihnya dan seterusnya, ya silakan cari. Itu dari tamu. Yang pasti ada di dalam pengajaran Islam perintah menulis Al-Quran itu dari Rasulullah. Mau percaya mau tidak ya GP. Nah sekarang ada nggak perintah Yesus menulis karangan Lukas? Lukas saja nggak dikenal oleh Yesus. Nah pertanyaan saya tolong dijawab. Apa yang ada di Kristen itu yang berasal dari Yesus? Ayo, yang bisa kalian rasakan sekarang hari ini itu apa dari Yesus? Oh, Yesus bisa membangkitkan orang mati. Nah, kalian bisa nggak? Membangkitkan lalat aja kalian nggak bisa. Kalau kami Al-Quranul Karim dari Rasulullah masih bisa kami lihat dari ini. Masih bisa kami rasakan, masih bisa kami baca. Hebat kan umat Islam? Hebat dong. Kalau kamu tidak tahu ya dari tamu. Yang pasti yang menulis Al-Quran itu ya para sahabat-sahabatnya. Di antaranya adalah Said, di antaranya adalah Umar, di antaranya adalah Utsman, di antaranya adalah Abu Bakar. Ya kan? Itu para penulis-penulis Quran. Dan mereka adalah juga penghafal Quran. Ayo. Iri kamu kan? Kenapa? Karena Yesus tidak pernah menyebut gospel. Yesus nggak pernah menyebut karangan Lukas, karangan Markus, Matius, dan seterusnya. Bahkan Yesus tidak kenal penulis-penulis kitab kamu itu. Ya kan kasihan. Lagian juga saya nggak sedang membahas itu kok. Anda cuma mencoba untuk menghindar dari pertanyaan saya kan. Pertanyaan konyol yang kemudian kamu ajukan ke saya. Padahal sudah nyata-nyata bahwa para sahabatlah yang menuliskan Al-Quran. Dan itu diperintahkan langsung oleh Rasulullah.
Sekarang Anda pura-pura, mana sanadnya, siapa sanadnya, bagaimana matanya dan perawinya. GP lah. Kalau kamu belajar itu ya, kamu beli kitabnya, kamu pelajari. Ya, kamu jangan hanya bisa bertanya. Yang pasti hadits itu ada perintah Rasulullah. Nah sekarang ada perintah Yesus nggak? Menulis karangan Lukas, ada nggak? Menulis surat-surat Paulus, ada nggak? Sampai gigimu berbulu, ku bilang, kau tidak akan pernah bisa menemukan itu. Nah sekarang masuk kembali ke pertanyaan saya. Ya, apa yang dari Yesus yang bisa kalian nikmati hari ini? Apa? Kitabmu, karya Lukas, karya Matius, karya Yohanes, dan seterusnya. Dan Yesus tidak pernah menyebut kitab kalian itu, perjanjian baru kalian itu, apalagi surat-surat Paulus. Jadi apa yang menyertai kalian ini yang betul-betul berasal dari Yesus? Apa? Ayo, kalau kami kan masjid, ya Rasulullah memang mendirikan masjid. Ya, dan kami bisa beribadah di masjid. Al-Quran, jelas saja Al-Quran itu datangnya dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan masih menemani kami saat sekarang. Nah sekarang apa yang dari Yesus yang bisa menemani kalian? Kandang binatang tempatnya Yesus lahir gitu? Atau tiang salib yang tempatnya Yesus disalib? Atau bekas gorengan ikan goreng yang dimakan oleh Yesus? Atau mungkin kuburan Yesus yang masih bisa kalian lihat hari ini? Ayo, jawab dong. Sejak kapan Muhammad kenal penulis Al-Quran itu? Sejak kapan? Siapa penulis Al-Quran? Yang disebut oleh Muhammad itu nggak ada, ya. Nggak ada penulis Al-Quran yang disebut oleh Muhammad, atau bahkan Muhammad memberikan perintah kepada si A, si B untuk menuliskan Al-Quran, itu nggak ada, gitu loh. Jadi jangan kamu bilang bahwa Muhammad itu tahu penulis Al-Quran. Muhammad itu nggak tahu, karena datanya nggak ada. Kalau ada silakan tampilkan. Namanya hadis itu disebut hadis sahih jika matan atau sanad matan atau matan perawinya itu lengkap. Itu ajaran Islam. Kalau kamu bilang bahwa sanad matan itu adalah pembahasan lain, bagaimana kamu membahas sebuah hadis sedangkan untuk meminta ditunjukkan keotentikan hadis itu melalui sanad perawi atau matannya kamu sendiri nggak mau, gitu loh. Ya, bagaimana saya percaya Muhammad memberikan perintah kepada para sahabatnya untuk menuliskan Al-Quran jika tidak ada datanya? Apa saya harus percaya begitu saja? Datanya nggak ada, penulis Al-Quran tidak ada, tidak tahu siapa namanya, bagaimana saya percaya? Coba kamu sebutkan penulis surah Maryam 1 yang tidak bisa dibaca itu, coba siapa? Lah, saya tidak sedang membahas materi-materi sanad. Enggak, kita lagi tidak belajar tentang ulumul hadits. Sekarang kita lagi mengkaji apa yang berasal dari Rasul Muhammad SAW dan apa yang berasal dari Yesus yang bisa dinikmati oleh umat Islam dan bisa dinikmati oleh orang Kristen. Itu yang sedang kita bahas. Kalau kau mau membahas tentang sanad, matan, perawi, maka habis kitabmu itu habis kukuliti nanti. Ya, karena relevansi daripada sanad, matan, perawi itu adalah apa yang tertuang di dalam kitabmu itu apa betul bersumber dari Yesus. Jadi jangan lari ke sana, sosokan kamu. Ya nggak usah. Sekarang saya sederhanakan supaya kamu nggak terlalu berat berpikir. Al-Quran itu adalah ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Ada perintahnya untuk dituliskan Al-Quran itu. Nah sekarang ada nggak perintah Yesus untuk menuliskan karangan Lukas, surah-surah Paulus? Ada nggak? Coba, gunakan akal sehatmu dong. Jangan karena kau cinta babi, cinta anjing, suka seks bebas sampai kau murtad, meninggalkan agama Islam. Lalu kemudian begitu kau jadi murtad, sekarang kau rada-rada kritis terhadap sanad. Kamu pernah kritis nggak terhadap karangan Lukas? Layaknya kau kritik tentang sanad. Ada nggak? Ayo, saya ingin tahu. Siapa yang pernah mendengarkan Rasulullah Muhammad SAW menyebut kata Lukas? Siapa? Yesus pernah menyebut kata Lukas. Siapa yang pernah mendengar itu? Kok ada kitab berupa karangan Lukas? Dari mana asal-usulnya? Yesus menyebut namanya Lukas aja kagak pernah. Ya. Tapi kamu jangan memperberat diri. Saya kasih materi kau yang ringan-ringan saja. Apa yang dari Yesus, mujizatnya kah?
bekas tempat tidurnya kah? Atau apakah yang dari Yesus yang bisa kalian rasakan sebagai Kristen hari ini? Atau jangan-jangan yang kalian rasakan, yang kalian nikmati itu semua hanya karangan orang-orang yang setelah Yesus? Ayo, belajar lagi dong. Di antara Sa'id bin Sabit, Umar, terus para sahabat yang lain itu yang menuliskan Al-Quran itu, datanya mana? Data, kamu tahu data nggak? Dalil yang mana? Itu harus pakai dalil. Jangan kamu bilang, oh kamu nggak tahu kalau penulisnya ini, kalau kamu nggak tahu itu ceritamu. Itu bukan jawaban akademis, itu asumsi namanya itu. Allahu Akbar. Sekarang kalau begitu pertanyaanmu, ya, di dalam ajaran agama Islam ada yang disebut kritikal sanad, ada yang pelajaran materi tentang ulumul hadis dan seterusnya, ada pembelajaran tentang perawi, ada pelajaran tentang matan dan seterusnya. Itu ada disiplin ilmu yang mengkaji itu. Oke? Ada yang disebut asbabul wurud dan seterusnya. Oke? Kalau kamu masuk ke sana, boleh. Tapi apakah kamu sudah siap untuk saya tanyai tentang kitab kamu bersanad atau tidak? Berani nggak kita kaji itu? Dari mana Lukas mendapatkan karangan? Dia berbicara tentang Yesus. Dari mana dia tahu tentang Yesus? Ya, seperti misalnya pada bulan ke-6, Gabriel datang kepada Maria. Dari mana Lukas tahu? Ayo. Apakah Lukas ada pada saat Gabriel datang kepada Maria? Sementara Yesus belum dihamilkan di situ. Ayo, masa si murid lebih tahu daripada sang guru? Gurunya belum lahir, muridnya lebih tahu. Gimana ceritanya itu? Atau sang guru pernah bercerita kepada si murid? Nah, kapan Yesus pernah bercerita kepada Lukas? Kapan? Berani nggak kamu mengulas ini? Kalau berani, saya akan mengulas juga tentang sanad. Gimana? Berani nggak? Kita tinggalkan tema yang tadi, karena saya rasa kamu memang nggak sanggup. Nah, sekarang materinya akan lebih berat lagi. Saya akan uraikan tentang sanad, ayat apapun, hadits apapun yang kau minta. Tapi dengan catatan, satu ayat yang ada di dalam karangan Lukas, saya pun minta sanadnya. Berani nggak? Dalil, jangan cuma ditulis, tapi kamu nggak tahu dalilnya dari mana, literaturnya dari mana. Coba tunjukkan data ini kamu dapat dari mana, jangan ngarang kamu ya. Lukas mengarang begini, pada bulan ke-6 Gabriel datang kepada Maria. Saya minta data, dari mana kemudian Lukas mendapatkan informasi ini. Sementara Yesus sebagai sumber, ya, itu tidak pernah bercerita tentang itu. Sekarang kita lari ke sanad dan kritikal penyampaian serta sandaran daripada sebuah pemberitaan. Jawab, saya tunggu jawaban Anda. Silakan. Ya, coba kamu jelaskan rentetan dari kitab, dari hadis Sahih Bukhari saja. Itu ditulis jarak jangka dari Muhammad itu berapa ratus tahun. Dan coba kamu urutkan sanad. Misalnya kamu tampilkan hadis, kemudian kamu urutkan sanadnya, pasti kamu nggak akan paham juga gitu. Kalau kamu mau belajar ilmu sanad, coba terangkan. Kamu kan muslim, kamu harus bersiar gitu. Jangan kerjamu menjelek-menjelekan kitab orang, tapi kitab sendiri kamu nggak paham. Oh, jadi kamu tersakiti gitu. Ketika kita bercerita tentang kitabmu, seakan-akan kitabmu itu dijelek-jelekkan. Nggak perlu menjelekkan kitabmu loh, itu cuman karangan kok. Untuk apa dijelekkan? Lah memang sudah kodratnya kayak begitu. Ya, yang pasti hadits itu diceritakan sebagai sumber daripada pemberitaan sandaran daripada berita yang menceritakan tentang Rasulullah. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Khalid bin Said dan seterusnya. Itu adalah merupakan bukti nyata bahwa
apa yang menjadi sandaran di dalam penulisan sebuah pemberitaan yang terkait dengan Rasulullah Muhammad SAW itu jelas adanya oknum-oknum yang disandarkan pemberitaan ini adalah merupakan oknum yang merupakan orang inti di dalam pengajaran Rasulullah. Itu yang perlu kamu pahami. Ya, sehingga kalau kau ingin bercerita tentang sanad, lalu kamu sandarkan kepada kitabmu, hancur sehancur-hancurnya kitab kamu itu. Hancur, saya katakan. Jadi jangan coba-coba. Ini yang sebenarnya yang saya sembunyikan selama ini, yang belum saya bahas kepada orang-orang Kristen. Kedudukan sanad di dalam sebuah pemberitaan. Contoh, ketika Lukas mengatakan, Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Pertanyaan saya, apakah ini sumbernya dari dari Isa atau Yesus? Ayo. Atau ini murni karangan? Ayo. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah menyusun suatu berita tentang peristiwa. Ini perkataan Yesus atau karangan Lukas? Kalau karangan Lukas, apakah ini merupakan wahyu? Kalau dia wahyu, apakah Lukas itu nabi? Ayo. Kalau dia nabi, berarti dia menerima wahyu. Kalau bukan nabi, berarti bukan wahyu yang dia tuliskan. Kalau bukan wahyu yang dia tuliskan, berarti bukan firman Tuhan. Kalau bukan firman Tuhan, berarti kamu mengimani buku karangan manusia biasa yang kau anggap kemudian kitab suci. Parah nggak? Parah. Parah. Belum lagi kalau kemudian saya mendudukkan hadits atau kritikal hadis terhadap kitabmu, terhadap Lukas. Pada zaman Herodes, Raya Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Dari mana Lukas mendapatkan cerita itu? Siapa yang bertemu dan hidup di masa Abia? Siapa yang hidup di masa Zakaria yang kemudian menceritakan kepada Lukas? Rentetannya seperti apa? Kritikal sanadnya kayak mana? Sampai kepada Lukas cerita itu. Dari mana Lukas dapat cerita? Siapa yang memberitakan? Dan siapa yang menerima? Lalu siapa yang menceritakan kemudian? Parah itu. Kalau kami umat Islam bercerita tentang hadits, maka nama-nama yang saya sebutkan tadi itu adalah nama orang yang menerima dari Rasul Muhammad SAW. Belum lagi ketika dia di Madinah. Ada Abu Ayyub, ada Khalid bin Sa'id, ada Ubain, ada Sa'id, ada Abdullah bin Rawaha, dan seterusnya. Banyak daripada perawi-perawi, banyak daripada sahabat-sahabat yang kemudian menuliskan apa yang Rasulullah Muhammad SAW ucapkan. Oke, saya sudah uraikan. Sekarang saya tanya samamu, dari mana Lukas mendapatkan cerita bahwa Gabriel pernah datang pada bulan ke-6 kepada ibunya Yesus? Dari mana? Silakan. Coba-coba tunjukkan sanad atau sumber pemberitaan dari hadis atau ucapan Nabi Muhammad SAW. Ini nanti belum saya benturkan kepada hadis qudsi, di mana hadis qudsi adalah firman Allah yang kemudian jadikan hadis. Kita ambil dulu sumber sandaranmu bahwa keotentikan hadis itu dipelajari dari imam siapa dan bagaimana untuk mempelajarinya. Silakan. Tentang kemudian perintah Rasulullah Muhammad SAW itu menuliskan apa yang berasal dari dia berupa ayat-ayat suci Al-Quran, itu sanadnya jelas dari Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian disampaikan kepada Umar bin Khattab, kemudian disampaikan kepada Al-Khama bin Waqas Al-Yaisi, kemudian disampaikan lagi kepada Muhammad bin Ibrahim, lalu kemudian disampaikan lagi kepada Yahya bin Sa'id, lalu kemudian disampaikan lagi kepada Abdul Wahhab, lalu kemudian disampaikan lagi kepada Qutaibah bin Sa'id, lalu kemudian sampai kepada Imam Bukhari, lalu sampai juga kepada Imam Muslim. Sanadnya jelas. Saya sudah jawab ya, sanadnya jelas. Nah sekarang coba kamu terangkan kepada saya, ketika Lukas menuliskan pada bulan ke-6 Gabriel datang kepada Maria, ibunya Yesus. Dari mana ke mana Lukas mendapatkan berita itu? Jawab. Coba tampilkan linknya biar saya cross check, siapa tahu kalian itu bertakiyah. Karena kalian itu biasanya kalau nggak ada data bilangnya ada, itu namanya bertakiyah itu. Nangis nih pasti bentar lagi kamu kabur. Dan saya lihat memang sudah kabur kayaknya ya. Tapi nggak apa-apa, saya tanggapi ini untuk yang terakhir. Saya katakan samamu
bahwa pemberitaan tentang apa yang diceritakan oleh para sanad, rentetan cerita, rentetan pembawa berita, yang kemudian berita itu disandarkan kepada mereka, itu tidak dituliskan begitu saja. Contoh misalnya, pemberitaan tentang bagaimana kemudian ketika Rasulullah Muhammad SAW bahwa sesungguhnya amal itu tergantung daripada niat. Nah, apakah ini betul-betul ucapan dari Rasulullah Muhammad SAW? Nah, untuk mengetahui itu, maka penulis atau perawi dalam hal ini Imam Bukhari atau Imam Muslim itu harus wajib hukumnya beliau meneliti, ya, dalam penelitian yang sangat-sangat mendetail, terutama para perawi di antara perawi yang ketiga sampai yang ketujuh, apakah benar-benar mereka ini telah bertemu dan benar-benar bisa dipercaya? Apakah antar perawi ini pernah berjumpa dan benar-benar mereka ini bisa dipercaya? Jika tidak bisa dipercaya atau mereka adalah pelupa di antara salah satunya, maka ini tidak bisa disebut sebagai hadits sahih, nggak boleh. Itu yang perlu kamu pahami. Penelitian para perawi itu begitu teliti, ya, sehingga timbul ilmu baru yang disebut dengan rijalul hadits, yang berisi biografi perawi. Ya, itu yang perlu kamu pahami, berisi biografi, berisi status, apakah mereka bisa percaya ataupun tidak bisa dipercaya. Ya, jadi tidak mudah itu menetapkan sebuah hadits, sebuah pemberitaan untuk didudukkan sebagai hadis sahih, nggak mudah. Sedangkan kitabmu, ya, bukan hadits, malah dikatakan firman Tuhan. Tetapi kalau kita berbicara mengenai sanad, berbicara mengenai perawi, siapa yang merawihkan? Contoh yang tadi, ini yang membuat kamu kabur kan? Lari kan, gak bisa menjawab. Siapa suruh? Kau menjebak dirimu sendiri. Saya sudah kasih materi yang mudah. Apa yang bisa kau rasakan, apa yang bisa kamu lihat, atau apa yang bisa kamu apa yang bisa kamu buktikan, sesuatu itu bersumber dari Yesus. Apa? Mudah kok itu. Mana tahu kau bisa menunjukkan, oh ini kalungnya Yesus. Oh ini adalah kain lenan yang dipakai Yesus pada saat dia kabur dan seterusnya. Atau ini adalah pedang yang dibeli oleh Yesus, atau ini sendalnya, atau ini kandang kambing, kandang domba yang tempat dia lahir, atau ini bekas sunatnya, ini kulupnya, sisa kulupnya yang tidak ikut terangkat ke surga. Bisa jadi kan? Itu materi mudah. Lah kamu lari ke materi berat, tanya-tanya tentang sanad. Waduh, celaka. Nah, makanya saya tanya, ketika pengarang Lukas menuliskan bahwa pada bulan ke-6 malaikat Jibril datang kepada Maria, ini Lukas dapat berita dari mana? Perawi mana yang menceritakan ke dia? Lalu perawi ini berjumpa dengan siapa? Lalu siapa dari siapa dan siapa yang ketemu dengan Yesus? Yang menceritakan tentang kelahirannya, tentang datangnya Gabriel kepada ibunya. Dari siapa ke mana? Dari mana ke siapa? Bingung kan? Bingung lah. Namanya juga bukan kitab dari Allah. Namanya juga kitab karangan. Kan kitabmu dulu-dulu itu hanya disebut karangan Lukas, karangan ini dan itu. Baru-baru ininya baru disebut Injil, Injil Lukas, Injil Markus. Dulu itu adalah Injil karangan Lukas, Injil karangan Markus dan seterusnya. Itu dulu. Ya. Semakin kesini semakin berubah gitu loh. Jadi kau seorang murtadin odong-odong, bukan murtadin odong-odong. Memang kamu itu murtadin asli. Tapi murtadnya kamu karena kamu buta Islam. Parahnya lagi karena kamu buta kitabmu. Yang ada hanya imani saja. Oh, di Kristen tidak ada sholat, nggak ada puasa, nggak ada najis, nggak ada hadas. Di sana tidak ada wudu. Di sana tidak perlu junub, di situ tidak perlu tidak perlu menjauhi persinahan dan seterusnya. Oh, tidak ada syarat nikah, di sana tidak ada yang haram, semuanya halal. Lalu kau murtad, meninggalkan ajaran yang benar. Nah, sekarang kamu ketampar kan? Ya kan? Kau minta sanad, saya terangkan. Dari Rasulullah Muhammad SAW, kemudian ke Umar bin Khattab, kemudian ke Uqamah bin Waqas al-Lausi, lalu kemudian turun lagi penyampaiannya kepada Muhammad bin Ibrahim. Muhammad bin Ibrahim kemudian menyampaikan lagi kepada Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id kemudian menyampaikan lagi kepada Abdul Wahab. Abdul Wahab kemudian menyampaikan Qutaibah bin Sa'id. Bin Sa'id lagi menyampaikan kepada siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari kemudian membukukan. Pembukuan Imam Bukhari kemudian sampai kepada Zulkifli Ibn Abbas.
Lah kamu gimana ceritanya? Lukas menuliskan, penulis yang mulia. Perawi mana yang menuliskan itu? Yang sampai kepada Lukas. Oh tidak, Lukas langsung yang bertemu dengan Yesus. Di mana? Kapan? Gak ada cerita itu. Jadi kalau kau berdebat itu, ya, apalagi Anda seorang murtadid, jangan asal ngomong. Apalagi kalau kau sudah lihat, oh ada si Suma di grup ini. Hati-hati ngomong. Karena gini jadinya, ya kan? Malu kan kau? Lari kan kau? Kabur kan? Nah, karena itulah kemudian, ya, mana tahu Allah masih membuka hatimu untuk kembali kepada Islam, bertaubatlah. Dan kembalilah kemudian kepada Islam. Jika otakmu itu masih bisa diselamatkan. Mohon izin, Abah Ustadz Zuma, Zulkifli Abbas. Apakah bisa dialog kita ini mulai tadi didokumentir apa berupa YouTube begitu, apa berupa apalah begitu. Itu sangat menarik untuk saya share ke semua grup. Mohon penjelasannya, Abah. Matur sembah nuwun, Abah. Masya Allah, Bang Romli ya pastilah muncul di channel saya nantinya ya. Dikit lagi admin lagi buatkan tuh. Ya, ini memang harus didokumentasikan supaya teman-teman di luar sana itu bisa mendapatkan edukasi bahwa satu ayat pun di dalam pemberitaan karangan Lukas itu tidak sahih dari Yesus, tapi semua murni karangan hasil investigasi atau hasil penelitian. Ditunggu ya Bang ya, nanti insya Allah saya share ke sini.